Semangat Bu. Nah, nggak ada yang jawab. Semangat. Nah, bapak-bapak semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang jawab salam biar cepat dipanggil Allah. Udah amin itu udah amin baik. Panggilan cepat atau panggilan yang lama? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidzah wal ustazat, wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan, tamu Allah dan tamu Rasulullah, yaitu Bapak Haji Abdul Hadi dan Ibu Hajjah Masyitoh. Kita doakan biar Allah beri kesehatan, biar Allah kasih kemudahan, lancar segala perjalanannya, yang ditinggal dalam bimbingan Allah, dan pulang tentunya bawa haji mabrur insyaallah. Alhamdulillah kita bisa menyaksikan kembali selama 2 tahun Indonesia tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Tahun ini alhamdulillah, tahun ini pula kita baru bisa memulai walimatus safar. Ditunggu, dinanti jauh-jauh, lama-lama, tapi alhamdulillah sampai juga. Terutama buat Bapak Haji Abdul Hadi dan Ibu Hajjah Masyitoh, sudah lama menanti untuk bisa berangkat menjadi tamu Allah. Akhirnya sampai juga. Kita doain biar sampai pada waktunya ya, biar dikasih panjang umur, betul-betul bisa nyabak ke Baitullah dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan kali ini saya ada 4 hal yang saya sampaikan khusus buat tamu Allah. Yang pertama, lakukan membaca yang disukai oleh Allah, di mana kata Nabi, arba'un ahabbul kalam ilallah. Ada 4 ucapan yang Allah sangat suka, dan itu nanti dibaca oleh Bapak Haji Abdul Hadi dan Ibu Hajjah Masyitoh. Apa itu Bu? 4 ucapan yang Allah sangat suka. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, huwallahu akbar. Itu baca. Kenapa para bapak ibu sekalian membaca itu? Karena tasbih itu adalah bacaan tawafnya Nabi Adam, para nabi dan para malaikat. Ketika Nabi Adam alaihissalam berhaji, kemudian malaikat menghampiri dan malaikat mengucapkan, Adam, semoga hajimu mabrur. Kata Nabi Adam kepada malaikat, apa yang engkau baca ketika engkau tawaf malaikat? Karena kata malaikat, kerjaan tawaf itu sudah kerjaan kami sejak 2000 tahun yang lalu. Malaikat selalu tawaf. Tapi kata Nabi Adam, apa yang engkau baca malaikat ketika engkau tawaf? Subhanallah, walhamdulillah, ilaha illallah, wallahu akbar. Sekali lagi Bu,
Subhanallah, ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, bisa ya Bang Adi ya? Gampang tuh? Gampang. Amalannya ringan. Baca doa ini baik dalam keadaan tawaf maupun dalam keadaan tidak tawaf. Baca aja. Karena ini ahabbul kalam ilallah. Ucapan yang paling Allah cintai. Ketika Nabi Adam mendengar jawaban malaikat, kemudian Nabi Adam bilang, tambahin malaikat, la haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Itu tambahan dari Nabi Adam. Ketika Nabi Ibrahim haji, kemudian malaikat menghampiri dan malaikat bilang, semoga hajimu Ibrahim mabrur. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, malaikat, apa yang kau baca ketika engkau tawaf? Kata malaikat, bapakmu Adam dulu ngajarkan kami baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kata Nabi Ibrahim apa? Tambahin al-aliyil azim. Maka jadinya apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula. Ayo semangat yang pengen tawaf, pengen baca ini. Billahil aliyil azim. Satu kali lagi. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula hil alil azim. Sempurna jadinya Bu. Makanya nanti Bapak Haji Abdul Hadi, Bu Masyitoh banyak-banyak baca ini, terutama ketika tawaf. Ketika tawaf membaca tasbih ini sudah berarti sunnah, dapat pahala. Nanti setelah doa ini kita baca, boleh doa-doa yang lain silahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang lain, doain orang tua, Allahumma ighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Doa yang lain silahkan. Tapi doa ini adalah sunnah ketika kita membaca sedang tawaf. Boleh enggak Bu? Ketika kita tawaf 7 putaran, enggak ada satupun doa yang kita baca. Sah enggak? Sah enggak Bu? Ibu tawaf berapa kali Bu? 7. Boleh enggak ditambahin? Boleh enggak ditambahin? Kali orang dosanya terlalu banyak ya, gue tambahin 8 dah begitu ya. Boleh enggak? Enggak boleh. Awas besok Bang Adi, dosanya banyak sama yang dorong, tambahin 8 dia gitu ya. Biar dosanya pulang apa tuh? Habis ya. Nggak boleh. Mau dikurangi, mau dilebihi nggak boleh. Sama dengan sholat. Yang 4 rakaat dia 4, yang 2 rakaat dia 2. Nggak boleh 4 rakaat tambahin jadi 5 rakaat. Ketika Bapak Ibu tawaf 7 putaran, tidak ada satupun doa, tidak ada satupun kalimat-kalimat yang dibaca. Sah nggak doanya? Sah nggak tawafnya? Oh, sah nggak? Sah nggak? Ragu-ragu ya, Bapak-bapak, sah nggak? Sah. Karena orang tawaf itu Bu, yang dihitung sahnya adalah putarannya. Makanya nggak boleh lebihin, nggak boleh dikurangin. Ya, bukan bacaannya. Kalau bacaannya sunnah,
Maka nanti Bang Adi, Bu Haja Masitoh ya, mau baca ya silahkan, mau tidak baca juga nggak apa-apa. Tapi kata orang Al-Barka abongan, ya jauh-jauh dari Al-Barka, soal numpang muter doang ya, ya. Justru ketika tawaf itu tempat yang mustajab. Apa yang kita mau minta, berdoalah ketika kita tawaf. Minimal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dengan catatan Bu, ketika tawaf nggak boleh batal. Maka kalau batal tawafnya nggak sah. Nanti Bang Adi kalau baru 3 putaran kentut laporan sama pimpinan, sama karom, sama pembimbing, Ustadz saya batal kentut. Ya, kalau kentut dilanjutkan sama aja Bapak Ibu sedang sholat zuhur dapat 2 rakaat, kentut dilanjutin sholatnya, sah nggak? Tawaf pun begitu. Jangan mentang-mentang begini Bu, ada nenek-nenek tawaf, ya Allah mana orang padat banget ya, datang udah terakhir Bu, ya udah sedang-sedangnya orang penuh, dia kentut lagi tawaf, ya kan? Dia bilang, kalau dia bilang laporan sama pembimbing, dia takut ntar gua ditinggal lagi ya, tinggal rombong ya, biarin dah, kata gua terusin dah, jangan ngambil hukum sendiri. Kalau ibadah tawaf pertama udah batal, maka tawafnya nggak sah. Tawaf baru datang, tawafnya tawaf kudum. Setelah tawaf kudum dilanjutkan dengan sa'i, sa'inya sa'i haji. Lah kalau tawafnya batal, maka otomatis hajinya ikut apa? Batal. Na'udzubillah. Jauh-jauh, lama-lama nunggu, nyampe sono Mekah cuma numpang apa? Kentut. Ya Bu ya. Nah itu. Jadi bacaan yang paling Allah cintai tadi ada 4 kata. Kalau nanti umpamanya tawafnya sudah dilakukan, terus ngapain lagi? Baca itu sholat tasbih. Kan kita sholat tasbih bacaan itu juga Bu ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai 300 kali tasbih. Nanti Bang Adi ya memang uzur Bu ya, udah banyakin sholat tasbih aja di kamar nggak apa-apa. Baca apa? Sholat tasbih. Di mana kata Nabi apa? Orang yang bisa melakukan 4 rakaat sholat sunat tasbih diampuni 10 dosanya. Dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang jauh, dosa yang dekat, dosa yang sengaja, dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa yang apa? Baru, dosa yang lama diampuni. Mumpung di sana, bersihkan dosa-dosa kita. Sholat tasbih setiap hari. Maka kata Nabi pesan, kalau mampu lakukan salat tasbih setiap hari. Kalau tidak mampu lakukan seminggu sekali. Kalau nggak mampu lakukan sebulan sekali. Kalau nggak mampu lakukan seumur hidup sekali. Ya kan? Maka abongan haji jauh-jauh sampai sono ya. Salat tasbih cuma sekali-sekalinya ya. Maka lakukan tasbih ini untuk bisa meringankan beban kita ketika kita berada di yaumil qiyamah. Pesan yang pertama. Pesan yang kedua, para bapak ibu sekalian, Bang Haji Abdul Hadi, Mpo Haja Masitoh, haji seumur hidup sekali. Nabi haji sekali. Tahun 6 Hijriah, Rasulullah sudah diwajibkan berangkat haji. Tetapi Nabi pergi hajinya tahun 10 Hijriah. Kenapa ibu sekalian? Karena Nabi haji sekali. Kalau Nabi haji berulang kali, kita pasti nggak mampu. Makanya ketika Nabi ditanya, "Aqulla amin ya Rasulullah, apakah saya haji harus setiap tahun?" Nabi nggak jawab. Kalau Nabi jawab, Anda pasti tidak mampu. Yang seumur hidup sekali aja nggak ada yang mampu Bu ya. Bu, daftar haji sekarang itu berangkatnya 28 tahun yang akan datang. Boro-boro Bu ya. Boro-boro tuh ya. 2055. Nyampe apa nyampe itu umur Bu? Ya, ini kan udah sisa-sisa corona ini. Yang hidup ya. Ya. Masih alhamdulillah sisa-sisa corona ini. Ya, corona masih udah kabur ya. Jadi haji yang seumur hidup sekali jangan disia-siakan.
Nanti di sana Bang Haji Abdul Hadi dan Ibu Haja Masito, apapun yang baik-baik lakukan. Jangan pernah dengki dengan orang lain. Jangan pernah pelit dengan orang lain. Jangan pernah gosip orang lain. Jangan pernah ngambil barang orang lain. Kadang-kadang kan satu karung kan 41 orang, Bu. Nasi boknya 41, airnya 41, buahnya 41. Ngambil seraka dia 2. Pasti ada yang kurang ya. Jangan sekali-kali ngambil hak orang. Ya. Satu butir apel yang kita makan tidak halal, itu yang menyebabkan haji kita tidak mabrur. Ya, emang hak kita, ambil hak kita. Ya, kalau perlu ada orang yang butuh, silakan kasih. Kalau kita tidak mau makan itu. Ya. Karena apa? Pengen dapat haji mabrur. Sekali pergi haji mabrur. Karena tidak semua orang yang haji itu mabrur, Bu. Tidak semua. Nanti Pak Haji Abdul Hadi, Ibu Haja Masito, godaannya besar. Godaan dari suami, godaan dari tetangga, godaan dari kiri kanan, godaan yang sekamar, godaan ini, godaan ono, nggak usah peduli. Apalagi Ibu Haja Masito ini di mata saya, Bu ya. Beliau ini sedang dititipkan kunci surga oleh Allah. Ya, kunci surga. Kenapa saya bilang kunci surga, Bu? Karena Bang Adi ini memang sudah lama pengen pergi haji. Pengen banget berangkat bersama saya. Tapi Allah yang menentukan lain. Saya kagak bisa nganter ya. Tinggal Empo Haja Masito nih. Maka pesan saya Ibu Haja Masito, Ibu Haja Masito sedang dititipin kunci surga oleh Allah. Kalau ikhlas, kalau ridho mengurus suaminya, apalagi di tanah suci, itu pahalanya 100.000 kali lipat. Kalau Ibu Haja Masito ngurusin suami 1 orang, itu sama dengan mengurusi suami 100.000 orang. Pahalanya besar. Jangan pernah iri sama orang lain, nanti brang-breng umroh lagi, lakinya ditinggal. Pahala mengurus laki lebih tinggi dari pahala umroh yang dia lakukan tanpa izin suami. Ya, itu jangan sampai salah kaprah tuh. Banyak tuh jamaah bawa orang tuanya nggak diurusin, dia mau pergi umroh. Ya kan? Padahal ngurus orang tua, ngurus suami yang sedang uzur, yang sedang sakit, lebih besar pahalanya daripada dia umroh. Maka kalau suaminya nanti sehat, suaminya juga menyadari, ya udah mah, saya kuat, udah kamu sono umroh, ikut sama jamaah yang lain, berangkat. Kalau kata suami jangan paksakan diri. Mengurus suami jauh lebih besar pahalanya. Ridho suami, di situ adanya surga. Jadi kalau Ibu Masito pengen dapat surga, maka ini kesempatan yang sangat berharga. Ya, makannya, mandinya, semua kebutuhannya lengkapi. Hatinya lapangin, ikhlas, udah lillahi ta'ala. Nanti Allah ganti dengan pengganti yang lebih baik. Ya. Kalau di sini pahalanya Bu paling 10 kali lipat ya. Tapi di sana pahalanya 100.000 kali lipat. Jangan pernah mengeluh, jangan. Kalau perlu dia cebok, kita cebokin. Ya. Karena di situ letak surganya seorang istri. Jadi istri yang pengen masuk surga, tingkatkan ketaatannya kepada Allah. Maka dalam hadis lain ada kata apa, Bu? Ada 4 hal seorang bini, seorang istri gampang masuk surga. Yang pertama sholat. Yang kedua puasa Ramadan. Yang ketiga apa, Bu? Yang ketiga dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Ya, jangan mentang-mentang lakinya sakit dia ngabrak ngebrek sono ya. Tawaf gandengan sama laki orang umpamanya ya.
Nanti pulang diaduin, laki lu lagi sakit di kamar, lu lagi toa sama laki orang, emang enak banget lu ya? Komporin sama tetangga lain, ya kan? Ujung-ujungnya Bu, yang ngomporin juga tidak dapat haji mabrur. Kita ini komporin juga tidak dapat haji mabrur. Ngapain jauh-jauh, tahunan kita tunggu, kita nanti biar bisa pergi haji. Sampai sana rusak dengan sebab fitnah yang terjadi. Yang keempat, ata'at zaujah, yaitu taat kepada suami. Kata suami kerjain, kata suami jalan-jalan, kata suami jangan-jangan. Karena di situ surganya seorang istri. Pengen gak Bu? Pengen masuk surga Bu? Gampang masuk surga. 4 doang Bu, 4. Rajin sholat, rajin puasa, jaga kehormatan, taat sama apa? Suami. Ini suami mulu diomelin mulu, ya Bu ya. Makan kagak diempangin, ngopi kagak dikopiin. Pagi-pagi lakinya ngopi bikin dewek, goreng nasi sendiri. Ada begitu. Ya Bu ya. Itu namanya bini yang kagak mau masuk surga, ya kan? Begitu gak Pak? Ini ada bapak-bapak saya tanya, kata bini ketika bapak begitu gak? Kengkean ya, bangetan banget jadi bini. Tapinya mak ngopi kagak dikopiin, nasi kagak digorengin ya, ngopi apa tuh ngeteh kagak dibuat. Tapi kalau lakinya selingkuh marah dia. Begitu nggak Pak? Bu? Lah bonggan lakinya selingkuh. Ya kan orang di rumah kagak dilayanin ya. Di rumah nih mau daster pada robek masih dipakai. Udah robek kagak pakai utang lagi tuh. Jadi buka kartu jadi Bu ya. Jadi kembali para bapak ibu sekalian. Jadi Ibu Hajah Masito kalau pengen dapat surganya Allah, kunci surga udah di tangan. Maksimalkan. Nanti bisa konsultasi sama saya. Pakai WA, kalau ada apa-apa WA aja, ya kan, insya Allah. Jadi melayani suami jauh lebih penting. Jangan begini Bu Masito, Pak, ini kan saya mumpung di Mekah, masa orang-orang pada sholat di Masjidil Haram, saya di kamar sama bapak ini ya, begitu ya. Saya pengen juga Pak sholat kayak orang-orang gitu ya. Sholat jamaah itu memang pahalanya 27 kali lipat, tapi surga Allah ada pada suami. Tetap kata suami ya. Yang ceramah saya lagi. Coba kalau ceramah saja makbulah. Iya, ntar saya belain, tenang Pak. Ya kan? Tapi emang benar Bu, sampai kalau suami istrinya mati, ya suami tinggal mati, kata Nabi apa? Ayyuma mra'atin matat wa zaujuha radin dakhalatil jannah. Kalau ada istri mati suaminya ridho, maka istri pasti masuk apa? Surga. Tuh masih di situ, mati aja Bu masih masuk surga juga tuh istri, ya kan? Cuma kadang-kadang istri mah kagak mau diajak masuk surga, ya kan? Laki rumah dipiorain baik itu ya. Pengalaman siapa itu? Para bapak ibu sekalian. Jadi insya Allah ya, mudah-mudahan Ibu Hajah Masito jangan pernah ngeluh, insya Allah. Dan Bang Haji Abdul Hadi, saya kasih tip. Nanti di sana jangan pernah minum air lain, zam-zam aja udah. Kalau nggak bisa ngambil, minta ambilin. Kemarin saya bulan Maret umroh, ada aki-aki dari Tambelang tuh setruk pakai kursi roda dari sini. Pas nyampe di Madinah 3 hari karena minum zam-zam tuh bisa jalan, ya gagah, dia girang banget, ya Allah alhamdulillah Ustaz saya bisa jalan, begitu dia ngomong, ya kan. Nanti di sana pokoknya makan setiap hari, minum setiap hari, udah zam-zam aja, jangan minum yang lain. Karena zam-zam itu kata Nabi 5 syuribalahu, tergantung apa niat kita. Ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Jadi dia obat dari segala macam penyakit. Zam-zam itu punya kandungan kalsium yang sangat tinggi. Di sini kita kalau butuh kalsium harus minum susu yang mengandung kalsium tinggi.
Tapi dengan mengkonsumsi air Zam-Zam itu sudah berkalsium yang sangat tinggi. Kenapa kaki ibu itu kalau duduk pada blonjor? Ya, udah bosen dari pagi muter itu, udah belok ke kanan, ya belok ke kiri, udah kesemutan bu ya. Karena udah ada asam urat, udah ada kolesterol, ya, udah ada gula, maka obatnya minum Zam-Zam. Ya di sana puasin, jangan mikirin di rumah. Ya, jangan mikirin rumah. Ini kadang-kadang jamaah itu mikirin rumah. Ayo diisiin botol. Botol diisiin, dibawa pulang. Buat siapa? Buat orang. Ya kan ya? Pikirkan diri sendiri untuk kesehatan kita. Para bapak dan ibu hadirin hadirat sekalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, pesan saya bahwa Bapak Haji Abdul Hadi dan Ibu Haja Masyitah ini kesana untuk melakukan jihad. Ya. Di mana kata Rasulullah, ada satu hadis mengatakan nara al jihad afdalul amal, bahwa kami melihat jihad itu adalah pekerjaan yang paling afdal. Sehingga Aisyah bertanya, alan nisa'i jihadun ya Rasulullah, apakah perempuan itu harus berjihad ya Rasulullah? Kata Nabi, na'am, jihadun la qitala fihi al hajju wal umratu. Jihad tanpa ada peperangan, jihad tanpa ada pertumpahan darah, jihad tanpa megang senjata, yaitu jihadnya perempuan pergi haji dan pergi umroh. Mau jihad lawan Israel megang senjata apa mau umroh? Mau umroh mau? Mau banget mau aja? Duit punya? Ya jauh dah. Lah bukannya depan rumah itu latar mas pada lebar, latar orang ya. Coba dijual dah, pentungin sama yang punya. Ayo ya. Jadi Ibu Haja Masyitah, Bapak Haji Abdul Hadi sedang berjihad. Pahalanya jihad. Orang berjihad, berhaji, berumrah jihad. Maka kalau jihad jangan dikotori. Ya, jangan dikotori. Jangan demen sama gosip. Di sono itu tempat gosip deket banget, ya gosip sama teman-teman dewek deket itu jangan. Maka pesan Nabi, fala rafasa, pesan Allah, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nggak boleh rafas, berbuat pornografi, porno aksi, awas berhubungan intim suami istri. Ya, kan pergi berdua bu ya. Mau masalah ada setrum atau ada setrumnya kan urusan dia tuh Pak. Ya. Kata Bu Masito, ya abang lu udah gak ada setrumnya, kata nom, kata ya. Lah kan kata dia bu ya, memang kita megang-megang ya. Pesen Allah, fala rafasa, jangan berbuat pornografi, porno aksi. Ya, pornografi, porno aksi, hati-hati jaga. Gara-gara berhubungan intim, sedang berihram, udah nggak tahan, begitu juga, maka hajinya batal. Harus kodok tahun depan. Boro-boro kodok tahun depan bu ya. Sekarang aja keseok-seok ya. Udah begitu kena denda 1 ekor onta 50 juta. Nah daripada 50 juta bayar onta, mendingan ngasih amplop saya bu ya. Ini hati-hati pesan Allah. Banyak jamaah-jamaah kita yang sudah nggak tahan. Kemarin saya ngisi manasik di KBH Al-Azhar Kota Bekasi. Jamaah yang tanya, Pak Ustadz, emang di sono ada kesempatan begitu apa katanya? Nah maklum orang belum pernah pergi haji bu ya. Kalau udah pergi haji mah kasak kusuk di tangga ya oke, di jemuran ya oke, di kamar mandi juga Pak. Oke, yang penting begitu katanya bu ya. Boleh kalau udah selesai melaksanakan ibadah haji. Tuh Pak Haji Dakoni di jemuran berapa kali Pak? Enggak, maksudnya jemur pakaian bu. Ya ilah, udah kotor bahaya. Emang kan Pak anterin jemurin di atas gitu biasa kan. Alasannya kata bini takut naik klip sendiri kalau di atas. Makan di atas bu, paling atas. Kalau lantainya ada 15, lantai 15. Alasan tuh mah dikit, ya kan? Nggak taunya di lift ditempel juga. Di liftnya ada apa CCTV, lah dilihat sama penjaganya. Saya yakin Pak Haji Dohoni mah rapih nih mah, ya rapih gitu. Tangga ditutup, tangga darurat ditutup. Emang ada orang yang di sana begitu banyak.
Saya laporan dari jamaah teman-teman lain, Kak ini gimana ya? Jamaah saya mas udah begitu, mana orang udah pulang katanya dia gitu ya. Nah, itu harus dikodok. Maka hati itu pesan dari Allah, fala rafas wala fusuk. Jangan sombong, jangan sok, jangan bertingkah, sombong harta, sombong ilmu, sombong apa aja, jangan sombong. Itu bagian daripada akhlak. Ya. Pokoknya jangan sombong. Kalau sombong nanti Allah yang akan menurunkan. Yang ketiga, wala jidal. Jangan sampai berantem, terutama berantem suami istri. Wajah masito, tahan. Kalau suami marah-marah, tahan. Itu akan menghapus dosa kita. Kalau ada istri marah-marah, Bang Haji Abdul Hadi, tahan. Itu menghapus dosa kita. Pesan Allah, wala jidal. Jangan engkau berantem ketika sedang haji. Berantem itu Bu udah biasa. Tuh tanya Pak Haji Dakhoni, sekamar apa misah? Ya kan? Bininya apa pindah ke kamar saya? Ya kan? Kalau makan pindah apa Pak? Biasanya makan sekamar ya. Ini kalau marah pindah makan ke kamar lain ya. Ketahuan dia lagi marah. Jangan. Sama siapa aja baik, sama siapa aja bantu, sama siapa aja nolong. Makanya kalau pengen sehat pergi haji, sering-sering nolong orang yang sakit. Ya, coba Pak Doa ditanya. Saya tiap hari tuh Pak, kalau lagi haji, setiap hari saya ke kamar, satu-satu saya datengin. Terutama aki-aki nenek-nenek. Saya cek kesehatannya, saya cek vitaminnya, setiap hari minum vitamin. Pak Haji Abdul Hadi nanti bawa vitamin khusus 40 butir vitamin. Setiap hari minum, Bagi 2, 40 buat istri, 40 buat laki. Kan kamarnya beda, misah, masing-masing laki-laki, perempuan. Jadi fasilitas laki siapin, fasilitas bini siapin. Jangan. Cek vitaminnya setiap hari. Karena dengan apa? Dengan vitamin itu kita akan semakin sehat. Ya. Jangan merokok, jangan bergaul sama orang-orang yang merokok. Ya. Jangan banyak bergadang. Imbangi kehidupan selama berada di tanah suci. Ini kadang-kadang banyak orang sakit ini Pak, karena hidupnya yang berimbang. Satu hal yang Bapak Ibu harus tahu, terutama Bang Abdul Hadi. Kalau di Saudi Arabia sakit, ya, kita jamaah haji sakit, kemudian masuk rumah sakit Arab, emang gratis, nggak bayar, mau penyakit apapun gratis. Tapi dia nggak boleh keluar dari rumah sakit kalau belum sembuh. Coba bayangin, umpamanya baru datang di Madinah masuk rumah sakit, ya, terus Madinah kan 8 hari. Yang sehat berangkat pindah ke Mekah, yang sakit masih rumah sakit nggak dibawa. Nah, makanya jangan sakit, jangan sampai masuk rumah sakit. Atau udah jadwalnya pulang, besok jadwal kita pulang, laki kita masih di rumah sakit, lah bininya pulang, laki rumah tinggal. Iya, bini nggak bisa jenguk ketika suami sakit, istri yang sakit, laki nggak bisa jenguk. Jangan marah kalau kita masuk rumah sakit, bini kagak datang. Jangan kayak di rumah, watin ya, gua sakit kagak dilongok pisang gitu. Nggak ada yang disalahkan, emang sistemnya begitu. Nggak ada yang bisa dilongok, nggak ada yang bisa dijenguk. Makanya harus sehat, jangan sampai sakit. Terutama masuk rumah sakit Arab, jangan pernah sakit. Ya, itu harus dipelihara betul. Supaya tidak sakit, hidupnya harus seimbang. Minum yang banyak, karena besok musim panas, panasnya betul-betul tinggi. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, makan yang bergizi, berprotein. Kan sudah nasi boxnya, sudah ada daging, sudah ada sayur, sudah ada buah, sudah ada air. Daging kagak doyan, telur kagak doyan, ayam kagak doyan. Yang doyan goreng garam sama teri sama pencok. Ya Bu ya. Kan goreng garam kagak ada vitaminnya, nggak ada proteinnya. Itu boleh buat tambahan doang. Tapi dagingnya harus tetap dimakan. Daging itu punya energi. Ya, jadi Pak Abdul Hadi, jangan takut makan daging, asal jangan kelebihan. Tuh saya kalau di Arafah di Mina itu Bu, tukang ngabisin daging nenek-nenek. Nah, dagingnya nggak pelongkor ya. Tad, kagak habis saya makan. Saya makanin aja Bu. Tenaganya fit, karena daging itu memiliki energi. Ya, itu sudah diatur oleh pemerintah. Sayur udah ada, itu apa kacang hijau-hijau Bu, kayak polong-polong. Yang hijau-hijau tuh sama wortel direbus doang. Emang di mulut kita nggak enak makan, karena harus butuh sayuran badan kita.
Memang sayurannya begitu doang udah, yang hijau-hijau itu yang bunder-bunder. Kenapa begitu, Bu? Karena catering nyiapin jutaan orang, gak mungkin ngiris boncis, ngiris wortel, siapa yang mau ngirisin? Ya kan? Kalau itu mah kupruk sekarung, rebus, buang. Begitu. Karena orang banyak makan itu semua. Insya Allah sehat. Ya, para Bapak Ibu sekalian. Para Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian. Karena itu mari sama-sama kita bacain Fatihah wabil khusus untuk Bang Haji Abdul Hadi dan Ibu Haja Masyitoh. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan panjang umur, selama perjalanan lancar, pergi pulang juga selamat, diberikan kesabaran yang setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu kali Fatihah Ibu sekalian buat kita semua yang hadir. Mudah-mudahan dengan karomah mukjizat suratul Fatihah, Ibu Bapak dalam waktu dekat diundang menjadi tamu Allah. Ya, niatin insya Allah dengan sebab acara Walimatus Safar ini, mudah-mudahan kita kecepretan doa kita bersama bisa cepat dipanggil menjadi tamu Allah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian juga yang terakhir, Bu, doain insyaallah saya akan berangkat umroh tanggal 17 Agustus. Yang mau ikut silakan. Ya. Gampang, syaratnya paspor doang. Ya. Paspor, duitnya mah belakangan. Ya, paspor dulu ya. 17 Agustus. Kalau pengen ikut bareng silakan. Ya. Saya tunggu di rumah saya ya. Mudah-mudahan dengan sebab kita duduk di sini bisa mengundang kita menjadi tamu Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.